kolaborasi antara tari Bali dengan tari Lampung. Iya. Dari segi tariannya, kemudian dari segi pakaiannya Pakaian, pun, alat musiknya juga. alat musiknya ada cetik itu kan diiringi musik Lampung. Kemudian dari pakaiannya, atasnya dia pakai, misalnya yang laki itu pakai udeng, kemudian di bawahnya pakai tapis. Indonesia is me, kau dan aku. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya ya. Nah, kita santai lagi ngobrol dalam podcast luar studio Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung, tiada hari tanpa karya. Hari ini kami langsung datang ke Sekolah Tinggi Agama Hindu atau STAH Garuntang, Kota Bandar Lampung, dan kabarnya adalah Sekolah Tinggi Agama Hindu satu-satunya di Sumatera. Luar biasa. Saya langsung lihat ini dulu nih, karena kayaknya panjang nih narasumber saya namanya ya. Tapi saya kenalkan dulu, topik yang akan kita bahas adalah mencintai sesama tanpa memandang perbedaan untuk persatuan Indonesia. Narasumber saya ada yang cantik, ada yang ganteng. Tapi saya kenalan dulu sama yang cantik, Dr. Wayan Sukarlinawati SPMSI. Beliau dosen STAH Lampung atau akademisi. Apa kabar Ibu? Baik. Mas Sehat Budi, ya, sehat, luar Mas Sumber, biasa. sehat. Jadi sinkron sekali antara bibir dan baju kayak Agustusan ya Bu, merah putih ya Bu ya, luar biasa. Ini menyandarkan persatuan Iya, kita Indonesia ya. persatuan. Berikutnya adalah Dr. Imade Sutarjana SHMH, beliau adalah dosen STAH Lampung dan juga akademisi. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar Sehat, baik, sehat luar selalu. biasa. Ya ini beda dengan flyernya nih, ternyata ganteng aslinya nih ya. Luar biasa ya. Baik, tema kita mencintai sesama tanpa memandang perbedaan untuk persatuan Indonesia. Tema yang menarik sekali karena memang Indonesia itu beraneka ragam dan kita harus sama-sama toleransi antar satu dengan yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, ini adalah Ibu Karlinawati dan Pak Made adalah orang Lampung yang berasal dari Bali, Ya. begitu ya, Ya, benar. dan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu ini. Bagaimana sih melihat keanekaragaman Indonesia dulu deh, dengan berbagai macam tradisi yang ada. Lampung ada tradisinya, Bali ada, Jawa ada, Sunda ada, dan lain-lain. Ibu Karlina dulu seperti apa Bu melihat keberagaman ini? Jadi kami sebagai orang Lampung yang mengikuti kultur budaya Lampung itu, saya melihat terkait tentang keanekaragaman itu sangat luar biasa, terutama rasa toleransinya. Jadi umat-umat yang ada di Lampung, khususnya umat Bali, umat Jawa, suku Jawa maksudnya, kemudian suku Sunda, suku yang lain, itu semuanya saling bergotong royong dan membaur menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Terutama hidup di Lampung saling berdampingan, tidak ada rasa saling menjatuhkan. Kami semua Saling menang itu sendiri tuh nggak ada ya, Bu? nggak ada. Jadi semua itu satu kesatuan di dalam membangun sebuah tradisi Ya. yang notabene-nya adalah di sini kita mengadopsi kultur budaya yang ada di Lampung. Jadi kita harus mengikuti tradisi budaya yang ada di Lampung gitu. Yang terpenting di sini adalah bagaimana meminit terkait tentang kebinekaan itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di mana bumi dipijak, di situ langit Wah dijunjung. keren, saya mau ngomong itu tapi udah duluan Ibu nih yang ngomong nih. Jadi nggak terjadi Iya. saya ngomongnya ya, Iya. luar biasa. Pak Made ini kan dari Bali nih, tapi lahirnya di sini ya Pak? Lahir di Lahir di Lampung. Lampung, berarti udah jadi orang Lampung nih Pak Jadi, Made ya. positif. Baik, bagaimana Pak melihat luar biasanya, salah satunya adalah tradisi-tradisi Bali yang memang masih dibawa gitu ya Pak di Masih bumi dibawa. Lampung kita. Kayak kemarin saya melihat ada video viral masyarakat Bali, ada satu tradisi yang lagu dilaksanakan, mereka mematikan mesin motornya dan didorong gitu Pak. Ini kan toleransi yang nggak diminta sebenarnya begitu ya. Pak Made gimana nih melihat ini? Iya, Indonesia ini kan multikultur ya, majemuk. Dan itu juga tercermin di Provinsi Lampung. Betul. Lampung ini Indonesia mini. Semua suku, semua etnis ada di Lampung. Memang Lampung ini kaya dengan budaya, tradisi, kemudian juga keragaman agama dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya memperkuat kebangsaan kita kalau kita bicara di konteks nasional. Nah, sehingga Lampung sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia
turut menyumbang juga memperkuat rasa persatuan ini di negara kita. Nah, menyangkut keragaman tadi, mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, Iya. saling membantu. Ini semua untuk memperkuat bangunan bangsa kita. Pondasinya harus di Harus ini kuat. dulu, harus kuat dulu gitu Ya, ya Pak ya. sebagai contoh misalnya saya Oke. kelahiran Lampung. Mm-mm. Orang Lampung yang beretnis Bali. Bali. Kalau saya ke Bali, saya tidak dipanggil orang Bali, orang Lampung. Oh, oke. Wah, ini orang Lampung nih mau ke Bali katanya. Nah, sehingga mau tidak mau kultur Lampung juga terbawa ke sana. Nah, menyangkut tadi tradisi, memang Bali khususnya ya, juga tradisi-tradisi dari suku-suku yang lain itu hidup subur di bumi Lampung ini. Lampung sangat welcome ya, menerima semua perbedaan-perbedaan itu. Karena ini semua juga memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Keanekaragaman budaya-budaya tadi juga memperkuat budaya nasional. Nah, ini sekarang kan banyak warga-warga dari luar negeri yang belajar budaya ke Indonesia. Betul. Karena kita unggul di bidang itu, budaya kita memang luar biasa dengan keanekaragaman tadi. Kalau saya pribadi sih ngelihat, wah ternyata ada tari jaipong dari Sunda, ada Betul. pendet dari Bali dan lain-lain. Betul. Ternyata indah banget gitu ya, justru ya. Itu yang Betul, membuat wawasan saya justru lebih bertambah dengan banyaknya Iya. perbedaan itu. Ibu kalau melihat sekarang, mohon maaf, bukan hanya Lampung aja, bukan hanya Bali aja, banyak yang anak-anak mudanya justru ogah nih belajar tradisi dari lokalnya sendiri. Mereka lebih suka lagu-lagu K-pop, lagu-lagu luar. Lagu daerahnya justru nggak mereka tahu gitu. Iya. Seperti apa nih Bu harusnya generasi muda supaya tradisi daerah kita masing-masing itu tetap terjaga gitu Bu Carlina? Ya, ya memang sih seiring berjalannya waktu dari generasi ke generasi itu tentunya perubahan anak-anak itu juga sesuai dengan perkembangan zamannya berbeda gitu. Nah sekarang kan eranya di generasi Z. Generasi Z itu dia lebih suka lagu-lagu barat. Justru lagu-lagu daerah itu dilupakan. Nah, kalau misalnya seperti itu, apa yang akan terjadi nanti? Lama-lama akan tergerus budaya kita, kemudian ditinggalkan oleh anak-anak muda tuh. Jadi kita sebagai orang tua itu harus membangkitkan kembali, terutama terkait tentang lagu daerahnya. Misalnya di Lampung gitu kan, yang sangat terkenal itu Cangget Agung. Iya, Nah itu Tandolado gitu ya. Tandolado. Betul, Nah betul. itu harus mulai dibumingkan lagi gitu. Misalnya di sekolah-sekolahan terkait dengan lagu-lagu daerah itu dimunculkan lagi. Nah kan di sekolah-sekolahan itu juga dikasih muatan lokal seperti mata pelajaran bahasa Lampung itu kan ada ya, belajar terkait tentang aksaranya, kemudian bagaimana kita berbahasa Lampung. Nah kita sebagai orang tua itu harus menekankan terhadap generasi muda supaya mereka itu tidak tergerus oleh perubahan zaman itu yang selalu dia mengedepankan lagu-lagu yang mereka sukai, terutama di zaman modern ini ya. Bahkan bahasa pun sekarang ini anak-anak muda kita nggak ada yang bisa berbahasa daerah gitu. Jadi di sebuah tatanan rumah tangga itu orang tua yang wajib memperkenalkan terkait Peran orang dengan tua peran penting banget orang ya. tua itu sangat penting sekali untuk memperkenalkan kepada generasi muda gitu ya. Iya, Karena khususnya memang orang tua terutama seorang ibu itu kan merupakan guru yang paling utama yang untuk membimbing anak-anak muda ke depannya itu. Ya. Pak Made, kalau tadi Bu Carlina menyampaikan sekarang Gen Z nih zamannya Gen gitu Z. ya, Ya. yang mereka Oh, iya, masih sukanya lagu-lagu daerah luar gitu ya. Bagaimana Bapak pribadi sendiri untuk ayolah nak kita pakai bahasa lokal kita Iya. supaya mereka nggak lupa dengan bahasa Balinya khususnya Iya. gitu. Kalau saya orang Lampung supaya mereka juga bisa berbahasa Bisa Lampung. bahasa Gimana Pak Lampung. Made? Ini tugas berat sebenarnya. Betul. Begini Mas Medi, sebetulnya orang Indonesia khususnya ya, kalau orang Barat bilang orang Indonesia itu hebat dalam berbahasa, paling tidak dia bisa 3 bahasa, trilingual ya, bahasa ibu, kemudian bahasa daerah ya, bahasa daerah mungkin bisa beberapa, dan satu lagi bahasa nasional pasti ya. Betul. Nah, kehebatan orang kita sebetulnya bisa lebih berbahasa 2 bahasa, bisa lebih dari itu.
Apalagi kemudian kalau dia ditambah kursus-kursus bahasa asing, bertambah lagi penguasaan bahasanya. Nah, menyangkut budaya daerah, menurut saya memang budaya itu harus dihidupkan, harus ditampilkan, harus diperagakan, dan juga harus dipelajari. Jangan kalah kita oleh orang asing yang menguasai budaya kita. Kalau di Bali banyak itu orang-orang asing yang mahir bermain gamelan. Harusnya malu ya kalau lokal kok nggak bisa justru gitu ya. Iya. Orang bule-bule malah bisa. Malah bisa. Bule-bule aja Kan bisa. antusiasnya luar biasa ya Pak mereka mau belajar itu gitu ya. Betul. Nah, termasuk di Lampung juga. Menurut saya peran pemerintah juga penting ya di satu sisi. Misalnya dalam hal pengadaan alat-alat musik daerah. Ini kan perlu diajarkan di sekolah-sekolah sejak dini. Setelah mereka bisa dilatih, ditampilkan mereka. Kita harus beri ruang untuk mereka tampil. Baik itu di sekolah dalam bentuk perlombaan daerah dan lain-lain. Beri mereka penghargaan. Memang ini memerlukan biaya ya. Karena pengadaan alat musik itu, saya dengar kalau alat musik Lampung justru di Bandung dibikin itu. Dan lumayan juga harganya. Nah, ini harus sejak dini diajarkan budaya ini, budaya kita, budaya daerah Lampung khususnya, supaya ke depan tidak punah budaya kita. Baik. Karena ini budaya merupakan khasanah kekayaan kita juga. Baik, kalau sedikit kita ngomongin tentang pemerintah gitu ya Pak, khususnya Ya. pemerintah daerah. Bapak sendiri melihat bagaimana, apakah peran mereka juga sudah sangat luar biasa gitu. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan, ya ditampilkanlah gitu Ya, ya. tarian-tarian daerahnya, Ya. atau pantun-pantun daerahnya dan Ya, lain-lain. ya, ya. Pak Made melihatnya seperti apa? Sudah lumayan ya menurut saya, hanya perlu ditambah lagi lah frekuensinya ya. Dalam momen-momen misalnya, nah sekarang kan 17 Agustus nih ya. Betul momennya. Nanti ada karnaval misalnya, itu ditampilkan budaya-budaya lokal. Kemudian juga dilombakan. Di sekolah-sekolah juga perlu digencarkan lagi supaya sejak dini anak-anak kita ini mengenal budayanya. Karena ini penting, budaya itu akar kita yang akan memperkokoh bangunan nasional kita ke depan. Nah, kemudian pemerintah juga perlu memfasilitasi ya, baik tadi dalam bentuk pengadaan alat-alat musik, momen-momen tertentu, sehingga apa? Sehingga tujuan negara kita untuk mendatangkan devisa dari sektor pariwisata bisa ditunjang oleh sektor budaya ini. Ini luar biasa Lampung sebetulnya. Ya. Tapi dari apa yang kita sampaikan tadi pasti ada kendala gitu ya. Bu Karlina, sebenarnya kendala apa yang menjadi hambatan Ibu selaku akademisi, Bapak juga akademisi, untuk mahasiswa generasi-generasi penerus kita nih, supaya mereka juga cinta terhadap budaya? Ada hambatan nggak sih? Kendalanya apa ini Bu Karlina? Kendala-kendala saya pikir untuk di era sekarang ya, terutama anak-anak muda itu memang karena masuknya media sosial terutama HP, jadi mereka tuh fokus, misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu HP. Nah, disitulah pentingnya peran orang tua untuk bersikap tegas terhadap anak-anak dan generasi muda ke depannya. Kalau memang kita sebagai seorang orang tua nggak tegas terhadap mereka, bagaimana nanti mengedepankan terkait tentang budaya, terkait tentang jiwa nasionalisme untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sementara anak mudanya sekarang males-malesan gitu. Itu merupakan sebuah kendala besar. Terutama saya sebagai orang tua menyikapi anak-anak sekarang ini, semua keluhan para orang tua itu pasti anak-anaknya fokus main HP. Itu ya? Iya, itu yang menjadi sebuah kendala. Tapi kalau misalkan anaknya bilang, sekarang kan bisa belajar tarian Lampung, tarian Bali dari YouTube nih. Iya. Perlu nggak? Apakah juga bolehkah anak mandiri belajar sendiri atau perlu ada gurunya gitu? Karena takutnya ada yang salah dan lain-lain, kan kalau ada guru kan lebih enak gitu Iya. ya. Bagaimana Ibu melihat ini? Kalau saya pribadi mengamatinya itu perlu seorang guru itu kan, supaya ketika ada kesalahan kan misal langsung dikoreksi daripada belajar dari YouTube kan. Namanya anak-anak itu kan sekarang ini susah dipercaya, banyak bohongnya dia, alasan belajar tugas-tugas dari HP padahal kenyataannya main game. Nah itu jadi memang harus ketika kita misalnya belajar perlu mendatangkan guru les ke rumah, atau memang kita harus anak itu dikursuskan ke tempat les itu. Iya. Iya. Jadi jangan mandiri belajar sendiri Iya. ya. Takutnya
ada kesalahan juga Iya. gitu ya, Iya. karena memang kalau kita belajar kan ada yang lebih pakarnya di Ya, situ ya. jadi bagaimanapun anak-anak itu selalu kita awasi. Memang berat tugas sebagai seorang orang tua ya, terutama untuk Gen Z ini kan memang tantangannya sangat luar biasa sekali gitu. Betul sekali. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali Minamu Akhia. Obrolan di hari ini dalam podcast Luar Studio tetap bersama kami di podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kita masih di podcast di Luar Studio dari Stah Lampung yang ada di Garuntang, Kota Bandar Lampung. Masih bersama juga dengan Dr. Karlina dan juga Dr. Imade ya. Hari ini kita ngebahas tentang sesuatu yang luar biasa, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan untuk persatuan Indonesia. Baik, kecintaan Bapak, kebanggaan Bapak sebagai seorang yang berasal dari Bali yang ada di Lampung seperti apa nih, Pak Made? Pertama, sebagai warga Lampung yang beretnis Bali, tentu saya sangat bangga menjadi warga Lampung. Karena di Lampung inilah saya bisa berkarya. Pertama untuk membangun Provinsi Lampung dengan profesi saya yang sekarang sebagai akademisi. Kemudian juga ikut membantu mahasiswa mengajarkan muatan-muatan lokal ya, kurikulum lokal, budaya-budaya lokal. Sambil saya juga ikut belajar di sini bersama mahasiswa. Berikutnya, Lampung ini telah membesarkan kami ya. Saya pribadi, keluarga juga segenap sivitas akademika di Lampung. Di Lampung inilah kami bisa berkarya, bisa berkarir, dan mudah-mudahan nanti bisa mewujudkan cita-cita kami sebagai warga, sebagai umat, dan juga sebagai warga negara. Ya, karena membangun Lampung khususnya ini bukan hanya orang Lampung aja, tugas Betul, kita semua ya. betul. Kalau asli dari Lampung aja kayaknya nggak bisa Pak, harus berbarengan. Harus gitu kan. sama-sama kita. Betul, harus bersama-sama. Harus kolaborasi kita. Bu Karlina izin Bu, bagaimana kita supaya tidak ada yang namanya ego pribadi? Ya. Supaya tidak, oh saya ini orang Lampung, oh saya ini orang Bali, supaya kita bisa berbaur bersama-sama nih, menjaga supaya persatuan Indonesia itu tetap kokoh. Ya. Bagaimana cara kita untuk tidak ego sektoral, ego pribadi khususnya dengan kebanggaan budaya yang kita miliki masing-masing. Ya, kita harus saling menghargai, terutama terkait tentang budaya yang mengedepankan kultur budaya Lampung. Nah, jadi masing-masing suku-suku yang ada di Lampung ini harus saling terbuka. Jadi sikap keterbukaan itulah yang sangat penting untuk membangun sebuah kultur budaya yang ada di Lampung, baik terkait tentang budaya Bali, kemudian budaya Jawa, bahkan ada Bataknya, ada Padangnya di sini. Nah, jadi sikap keterbukaan, kemudian saling toleransi, kemudian saling menghargai antara satu suku dengan suku-suku yang lain yang ada di Lampung. Nah, itulah sikap-sikap yang harus perlu terus dijunjung supaya tidak terjadi sikap gesekan, kemudian egosentris, budaya saya yang paling bagus, kemudian tradisinya sampean yang paling bagus, itu supaya tidak terjadi hal yang seperti itu, gesekan-gesekan itu. Jadi sikap terbuka itulah yang sangat penting dibangun di dalam memperkokoh sebuah rasa persatuan dan kesatuan khususnya di Lampung demi Indonesia yang bersatu gitu ya. Nah, Ya, jadi itu. itu juga perlu ya intensitas komunikasi Komunikasi, antar warga itu ya. penting sekali itu. Kerjasama ya, kemudian saling bekerja sama tadi, misalnya dalam bentuk melakukan kolaborasi dalam bentuk kegiatan gotong royong, kolaborasi seni budaya. Seperti di Lampung ini sudah ada kolaborasi tari Bali dan Lampung yang namanya Tari Bala. Jadi itu menggunakan musik Lampung juga musik Bali,
kemudian atribut pakaiannya juga menggunakan siger Lampung dan juga sebagian atribut kain Bali. Nah, ini tari-tarian ini menarik sekali. Sudah sering ditampilkan di banyak tempat. Tari apa, Iya. Pak? Tari bala, Tari balang. Bali Oh, Lampung. tari balang. Matanya Tari. gini-gini juga nggak apa-apa. Iya. Ya, tari gerak. Budayo itu juga kan Iya, kolaborasi. kolaborasi. Iya. Kolaborasi juga. Jadi mahasiswa kami juga ketika misalnya ada acara-acara di kampus gitu kan menarikan kolaborasi antara tari Bali dengan tari Lampung. Iya. Dari segi tariannya, kemudian dari segi pakaiannya Pakaian, pun alat musiknya juga. alat musiknya ada cetik itu kan diiringi musik Lampung, kemudian dari pakaiannya atasnya dia pakai misalnya yang laki itu pakai udeng, kemudian di bawahnya pakai tapis gitu. Itu kan sebuah kolaborasi untuk saling keterbukaan dan Iya. saling rasa kebersamaan itu perlu gitu. Ternyata kalau kita satu itu indah. Iya, Indah, indah. Menciptakan sesuatu Dari yang indah. mahasiswa kami juga mengatakan, Pak, ternyata dari Lampung tuh mudah diajarkan, mudah dipelajari katanya. Iya. Benar, Ini benar, menarik benar. mereka. Jadi Ya kalau saya orang awam kalau melihat orang Lampung gitu paling kenal dengan pakaian adatnya. Oh, ini Pakaian kalau pakai adatnya. siger orang Lampung nih. Iya. Tapi kalau mengenali Bali, Pak, dengan berbagai macam tradisi tarian yang ada, dengan lirikan mata, dengan Iya. lirikan mata tuh tari Bali nih gitu. Pasti gitu dengan cara gampangnya, cara budaya Iya. dengan lirikan matanya kita udah Iya, tahu ini jadi tari Bali dan memang lain-lain. tarian Bali itu identik di lirikan matanya. Itu sangat penting, Betul. ketajaman mata itu yang sering disorotin itu. Coba sih praktekin bukan Luna kayak mana sih? Karena ada filosofinya Iya. memang. Ada Kenapa- filosofi. Ada filosofinya. Kenapa identik tarian Bali dengan mata, Mata, yang, lirikan mata ya. berkedip, mata yang melirik dan lain-lain. Karena ada anggapan menari itu persembahan, Hmm. Hmm. tidak hanya semata-mata hiburan. Sehingga di Bali ada beberapa jenis tari. Ada tari hiburan, tari sakral. Nah, tari-tari ini tadi yang ada lirik-lirik mata yang tajam tadi itu mengirim pesan bahwa karena ini tari ini persembahan, maka yang menonton itu tidak hanya kita makhluk atau manusia, tapi para dewa, Tuhan pun juga akan melihat kita menari. Makhluk-makhluk Sehingga astral. penontonnya terbawa ya. Terbawa. Ya, terbawa. Jangan cuman artinya ada isinya lah di Iya. dalam tarian Iya, gitu. betul, Cuma betul. garing banget di tarian gitu. Ada isinya di dalamnya Iya. gitu. Baik. Ini menjelang Agustusan nih, kemerdekaan RI ke 80 tahun Iya. ini ya 80. gitu. Harusnya apa, Pak? Karena selama ini kita lihat memang ada lomba-lomba yang membawa tradisional ya Iya. bermakna sejarah dan lain-lain. Perlu nggak sih kayak misalkan lomba-lomba tentang budaya dan tradisinya dimunculkan di sana juga gitu. Pak Made seperti apa Ya, melihatnya? saya pikir sangat perlu ya. Ini kan momen kita mengamalkan sila ketiga ya, Pancasila ya, Persatuan Indonesia, sehingga semua komponen ini wajib terlibat, wajib memeriahkan, merayakan negara kita yang ke-80 ini. Apalagi nanti pemerintah sudah mencanangkan menuju Indonesia Emas ya. Ya. Ini luar biasa, harus kita sambut dan kita meriahkan perayaan 17 Agustus ini. Dan ini juga menjadi kebanggaan kita yang juga banyak disorot oleh negara lain. Iya. Mereka memperingati hari kemerdekaannya biasa-biasa saja, tapi kita luar biasa. Meriahnya luar biasa ya. Dari tanggal 1 Agustus Wah, sudah berkibar merah putih betul. itu di sepanjang jalan. Terus umbul-umbul. Umbul-umbul, luar biasa ini. Semangat merayakannya sudah luar biasa. Tinggal nanti ini menambahkan dalam bentuk-bentuk kegiatan atraksi yang lain. Mungkin sebentar lagi banyak nih lomba-lomba 17-an ini. Menjelang 17 tuh udah mulai ya. Ya, Udah mulai. Lomba-lomba pasti meriah. Betul, dan itu kan merakyat sekali ya lomba-lomba seperti itu. Dan apa ya Pak, kita tuh tanpa diundang hadir sendiri di Hadir acara sendiri. itu gitu ya. Dan masyarakat juga berpartisipasi, memberi sumbangan, makanan, betul. hadir memeriahkan dan lain-lain. Kan luar biasa ini. Betul, apalagi kalau Panjat Pinang rela sampai selesai kita nonton ya kan, siapa yang menang gitu Karena kan. ada panggilan jiwa di Betul, sana. panggilan. Ya. Wah, saya Indonesia banget gitu. Iya, betul. Iya. Bapak ngomong tadi Indonesia Emas, jangan sampai tahun kapan tuh 2000 berapa? 2045 ya. 45 ya. Betul. Sekarang aja udah emasnya udah mahal Pak sekarang. Jangan sampai nunggu Indonesia Emas, emasnya udah mahal banget nih. Baik, Bu Karlina, kalau Ibu sendiri sebagai akademisi harusnya mahasiswa itu berperan seperti apa menjelang Agustusan atau kemerdekaan RI ini, Bu? Harus dia lebih aktif di dalam semua kegiatan. Mm-mm. Nah, di tingkat mahasiswa itu kan ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Mm-mm. Jadi tidak hanya mengikuti perkuliahan atau mendapatkan ilmu di bangku kuliah saja, tetapi dia ada bentuk pengabdian ke masyarakat. Nah,
kan di dalam pengabdian masyarakat ini ada mahasiswa kami yang lagi melakukan KKN. Nah, KKN kuliah kerja nyata ke masyarakat, kolaborasi di masyarakat. Nah, di sanalah peran aktif mahasiswa itu sangat dituntut untuk bagaimana melakukan sebuah perubahan yang ada di masyarakat, terutama yang terkait tentang budaya dan tradisi. Misalnya di kampung itu tidak ada yang bisa menari gitu kan. Kemudian yang nggak bisa tentang huruf-huruf aksara Lampung. Nah, itu mahasiswa di sana yang memberikan berperan gitu ya. berperan aktif, memberikan pengetahuannya terhadap masyarakat. Nah, anak-anak di lapangan itu terkait tentang hal itu banyak sekali masyarakat yang anak-anaknya yang buta huruf juga. Sampai misalnya di perkampungan itu yang buta huruf terkait tentang huruf-huruf aksara bahasa daerah, misalnya terkait tentang bahasa Lampung itu tadi. Jadi disitulah peran aktif mahasiswa sangat dituntut. Kemudian generasi muda juga yang di masyarakat itu ada anak-anak yang nggak bisa menari. Jadi mahasiswa lah yang mengajarkan di sana. Nah, jadi mahasiswa itu harus selalu peran aktifnya itu dituntut di masyarakat itu ya. Baik menciptakan terkait dengan tari-tariannya, kemudian seni budayanya. Nah, itu sangat diharapkan sekali gitu terkait tentang di dunia pendidikan gitu, tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di bangku kuliah aja, tetapi diimplementasikan di masyarakat gitu. Jadi sehingga KKN-nya itu selesai, bukan hanya selesai aja, tapi ada kenang-kenangan di masyarakatnya gitu ya. Di masyarakat. Oh, ini ternyata mahasiswa Staf Lampung yang mengajarkan terkait tentang tari bedayo gitu ya. Kemudian tari Siger Panguntet gitu ya. Kemudian ada tari pendetnya yang diajarkan gitu. Nah, itu jadi kan sangat terkesan di dalam masyarakat itu. Oh, ini tinggalan dari mahasiswa Staf Lampung yang mengajarkan anak-anak kami gitu. Sehingga dengan mereka diajarkan tari, jiwa seninya itu masih terpupuk gitu. Sampai ke depan nanti masih sangat dijaga gitu. Baik. Luar biasa. Pak Made, dengan tema yang kita angkat ini berbagai perbedaan budaya dan lain-lain untuk persatuan Indonesia, apa harapan Bapak kepada kita semua nih yang nonton podcast Luar Studio hari ini? Ya, tentu tantangan ke depan ya. Kita pasti punya tantangan ya, negara kita, daerah kita, apalagi di era globalisasi sekarang kan pengaruh budaya luar, teknologi dan lain-lain ini kan luar biasa besarnya. Nah, maka kita juga tidak bisa tertutup untuk itu ya. Kita juga harus terbuka. Nah, konteks terbuka inilah kita juga harus memperkuat budaya kita untuk mengeliminir pengaruh-pengaruh negatif budaya asing. Nah, budaya-budaya lokal kita ini kan sekarang sudah luar biasa nih. Sudah banyak dikembangkan, sudah banyak dipertontonkan, diperagakan, juga diajarkan di berbagai pendidikan formal maupun non formal. Nah, budaya ini akan memperkokoh bangunan bangsa kita ini untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Nah, sehingga modal budaya itu luar biasa kita. Nah, anak muda di sini dapat berperan aktif dengan turut serta melestarikan budaya-budaya tadi. Kita jangan kalah dengan orang asing yang mempelajari budaya kita. Betul. Jangan kita terpukau dengan budaya luar sementara kita kehilangan akar budaya kita sendiri. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai itu terjadi. Ya, kalau nggak kita siapa yang ngejaga Siapa ya? lagi? Betul, nggak ada lagi gitu. Betul, Karena betul. kita yang tahu tentang itu. Ibu ada pesan-pesan yang mau disampaikan terkait dengan pelestarian jadi, budaya? Terkait dengan pelestarian budaya, terutama untuk generasi muda itu selalu berperan aktif, kemudian junjung tinggi rasa kebersamaan dan rasa persatuan itu ya. Jangan berhenti di dalam kita terus belajar gitu kan. Jadi walaupun ada banyak budaya-budaya yang masuk seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Made, kita harus bisa memfilternya sebagai orang timur, khususnya orang Indonesia gitu, supaya budaya dan tradisi kita tidak tergerus oleh perubahan zaman dan tidak punah gitu ya. Jadi harapan saya selalu junjung tinggi rasa kebersamaan itu, hidup saling berdampingan, kemudian toleransi antara sesama suku-suku yang ada khususnya di Lampung gitu, untuk menciptakan rasa kebersamaan itu dan dan ternyata saling terbuka. Betul, dengan toleransi itu ternyata indah Iya. untuk hidup Ya, berdampingan luar itu ya, Iya. luar biasa ya. Baik. Iya.
Luar biasa, terima kasih juga kepada Dr. Wayan Sukarlinawati SPMSI, kemudian Dr. Imade Sutarjana SHMH, akademisi dari Staf Lampung. Luar biasa obrolan kita. Dan siapa lagi yang mau mencintai budaya kalau tidak kita? Iya. Kita tidak ada salahnya mempelajari bahasa asing dan lain-lain, tapi ayo pelajari dulu bahasa daerah kita Bahasa daerah masing-masing. masing-masing, ya. Kita belajar bahasa daerah kita cintai bahasa Indonesia, dan kita pelajari juga bahasa asing. Tidak masalah, tapi harus lokalnya dulu nih, kita Lokalnya perkuat gitu Iya. ya, Betul. supaya tidak, ya itu tadi, tidak menghilangkan dan meninggalkan tradisi yang ada di Provinsi Lampung. Iya. Terima kasih Ibu Ya. Kalina. Makasih. Ya. Kemudian Pak Made, luar biasa obrolan Terima kita kasih. bermanfaat sekali hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa yang sudah nonton podcast Luar Studio langsung dari Staf Lampung yang ada di Garutang, Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan tentunya kita bisa terus melestarikan adat dan tradisi budaya kita masing-masing, dan tanpa kita menekankan ego kita masing-masing, sehingga kita bisa hidup dan berkolaborasi dengan indah. Saya Medi Irawan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tabi pun. Ya pun. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Indonesia is me, kau dan aku.